Masyarakat Cilegon, Banten harus malu. Wali Kota Cilegon harus malu. Ustadz Kiai Ulama Cilegon harus Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, lagi-lagi Cilegon buat heboh. Sejagat raya Indonesia. Penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon. Gereja HKBP. Dan Armando ikut memberi komentar, ya. Mari kita lihat apa yang dikomentari oleh Armando. Simak video ini. Masyarakat Cilegon, Banten harus malu. Wali Kota Cilegon harus malu. Ustadz Kiai Ulama Cilegon harus malu. Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu. Pada Rabu 7 September lalu, massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi kantor DPRD dan Wali Kota Cilegon. Mereka datang untuk menolak rencana pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. Mereka beraudiensi dengan Ketua DPRD Cilegon. Mereka membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja. Bahwa yang digunakan adalah kain kafan tentu saja punya tujuan tertentu. Ya, bisa saja itu berarti mereka siap mati untuk memperjuangkan penolakan mereka. Atau siapapun yang tetap berusaha membangun gereja di Cilegon harus siap mati. Ya, warga Cilegon, Ustadz Kiai yang ada di Cilegon harus malu, ya. Itu statement dari Bapak Armando, ya. Dan saya setuju-setuju aja sih, ya. Hari-hari gini ya masih ada aja ya penolakan-penolakan pembangunan gereja. Tapi ya cukup tahu dan tidak asing lagi sih penolakan-penolakan gereja yang ada di Indonesia ini khususnya. Sebenarnya tidak mewakili semua warga Cilegon ya yang ada di Cilegon. Ya mungkin ini persoalannya adalah perizinan untuk bangun gereja HKBP. Ya, saya pikir kan semua sudah teratur ya, tersistematis aturan yang ada dan tinggal dibicarakan kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan tidak perlu ada petisi-petisi untuk penolakan gereja yang ada di Cilegon ya. Kita duduk, kita bicarakan bersama. Dan memang tidak perlu ditakuti untuk bangun gereja, itu kan hanya bangunan gereja ya. Kenapa harus ditakuti dan harus ada demo di kantor wali kota? Wali kota juga mengikuti menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja HKBP. Wah, ini parah betul ya guys. Kita ini bangsa Indonesia ya harus satu, harus bersatu ya. Dan mari kita lihat apa yang dikomentar oleh Armando dalam video selanjutnya ini. Mari kita simak. Turut dalam rombongan itu sejumlah kiai, ustadz dan ustazah hingga warga biasa. Tapi yang paling epik sih adalah apa yang terjadi di kantor wali kota. Di sana sang wali kota, Heldi Agustian, turut menandatangani petisi penolakan itu. Dalam video yang beredar di media sosial terdengar teriakan takbir usai Heldi dan wakilnya Sanuji Pentamarta menandatangani petisi yang dibawa massa. Ini sungguh memalukan. Wali kota dan wakilnya yang seharusnya menjadi pemimpin yang melayani seluruh warganya tanpa diskriminasi malah turut mendukung aksi intoleran ini. Bisa jadi sih mereka takut. Tapi ya sebagai wali kota mereka seharusnya punya keberanian cukup untuk tidak tunduk begitu saja dengan tekanan kaum intoleran. Kedua pimpinan kota itu tidak terlihat berusaha memberikan pengertian kepada massa bahwa aspirasi mereka tidak benar menurut konstitusi. Aduh, sahabat vlogger Debaters ini terlalu parah ya. Ngapain lagi oknum pemerintah di Cilegon ini ikut-ikutan ya menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja HKBP. Ini sudah tidak wajar dan sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia ya. Dan ini sungguh memalukan. Saya sebagai warga Indonesia saya malu dengan apa yang dibuat ya sama oknum pemerintah yang ada di Cilegon ini. Wali Kota Cilegon ya.
Mari kita simak komentar berikut. Besoknya setelah muncul banyak protes atas tindakan itu, Wali Kota Cilegon nampaknya merasa harus menjelaskan mengapa dia menandatangani petisi tersebut. Dia menyebarkan siaran pers. Heldi berdalih apa yang dilakukannya itu demi memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas. Tapi dia sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf. Dia justru mengatakan Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah. Kalau saya melihat sih, kayaknya wali kota Cilegon ini, oknum pemerintah ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti aturan yang berlaku ya. Mungkin perlu diajarkan kembali ya untuk aturan perizinan pembangunan tempat ibadah. Ya, supaya dia ngerti, supaya dia paham, dan seharusnya dia tidak perlu ada tekanan ya, tidak perlu takut ya. Karena kan tidak semua juga yang mewakili masyarakat Cilegon ya, yang ikut menolak pembangunan gereja HKBP. Jadi ngapain harus takut? Kenapa dia harus tertekan ya? Dari sekian banyak warga Cilegon kan itu hanya mungkin berapa persen saja yang ikut menolak ya. Jadi Pak Wali Kota cobalah berpikir, Anda kan ini pemerintah, wakil rakyat ya. Kalau wakil rakyat kan di Cilegon juga kan pasti juga ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Jadi tolong, kita ini Indonesia ya, berbeda-beda agamanya. Dan ini seharusnya juga diperhatikan ya untuk pemerintah Indonesia. Kenapa harus berulang-ulang kembali ada penolakan gereja ya untuk dibangun. Oke, coba kita lihat, simak video. Sebenarnya ada berapa persen, ada berapa jumlah orang Kristen yang ada di Indonesia, dan di mana saja tempat-tempat yang sering terjadi penolakan pembangunan gereja, dan itu harus menjadi fokus ya, masalah untuk pembangunan ibadah ya bagi pemerintah Indonesia. Saya sih sangat melihat ini sesuatu yang miris ya. Di bagian timur itu, Manado, Papua, yang mayoritas Kristen, tidak ada hal-hal seperti ini yang terjadi ya. Kalau mau bangun masjid, silakan aja bangun masjid, tidak jadi persoalan ya. Sah-sah saja, karena asalkan kita mengikuti aturan untuk perizinan pembangunan masjid ya. Ini video yang terakhir, mari kita simak guys. Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Cilegon. Menurut penelitian Setara Institute pada April 2022, Cilegon masuk dalam daftar 10 kota dengan indeks toleransi terendah di Indonesia. Selain Cilegon, ada Depok, Banda Aceh, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar. Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon. Tapi tidak ada satupun gereja, pura, maupun vihara. Padahal jumlah warga Kristen dan Katolik di sana pada tahun 2019 mencapai hampir 8.000 orang. Akibatnya selama ini setiap hari Minggu jemaat harus menempuh perjalanan sekitar 30 km ke kota Serang untuk numpang beribadah. Sahabat vlogger debaters ya, kalau data ini benar yang disampaikan oleh beliau ya, Bapak Armando, ini berarti sangat miris sekali dan mencederai ya hukum Undang-Undang Dasar 29 ayat 2, di mana di situ disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah ya menurut keyakinan agamanya. Dan ini tidak berlaku ya bagi oknum-oknum yang ada di Cilegon yang menolak pembangunan gereja. Ini sangat miris. Cukup banyak, ada 8.000 orang Kristen yang di sana dan sangat sulit untuk beribadah. Hari-hari gini ya masih ada seperti ini sangat miris sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. Come on lah, kita harus bersatu ya. Kebebasan beragama itu sudah atur di undang-undang ya. Jadi jangan dipersulit semua ya. Kalau misalkan persoalannya izin tempat beribadah, biar aja nanti pemerintah ya
yang ngatur, ulama, kemudian warga Cilegon, yang oknum-oknum yang menolak, tidak usah ikut-ikutan ya. Kita ini berdiri pada dasar hukum yang jelas dan tegas. Oke guys, bagaimana pendapat sahabat vlogger debaters? Silakan monggo di komentar ya. Salam sehat.